Get a copy of that before they leave. Now, tomorrow, Michelle is going to turn herself in to police custody. I didn't do anything You'll wrong. be in and out. Was it like therapy? I tried to kill myself. We need to get him help. Therapy. He needs to get back to school. Back to work. Investigation into your connection with the death of Conrad Roy. Why? I'm still looking into it. Up to 20 years. 20 years? Ridiculous. It's never going to happen. She's just Mr. It's Cataldo. never gonna happen. If I had been in the room, this is a... Halo Sobat Mupi, kali ini Saluran Film akan membahas film bergenre kriminal berdasarkan kisah nyata berjudul The Girl from Plainfield Part 4, dan part sebelumnya sudah diupload di video sebelum ini. Jika kalian belum menonton part pertamanya, saya sarankan untuk menonton pertamanya terlebih dahulu. Link part pertamanya ada di deskripsi. Di part keempat ini berisi di mana Michelle didakwa menjadi penyebab kematiannya Conrad, dan para penuntut dan pengacara dari kedua pihak mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan atas kematian Conrad. Penasaran bagaimana nasib Michelle ke depannya? Yuk kita langsung saja masuk alur cerita film The Girl from Plainfield Part 4. Film dibuka di tahun 2012, di mana scene awal memperlihatkan Conrad setelah ia minum obat dengan dosis banyak, dan diketahui oleh Lynn dan dilarikan ke rumah sakit, dan berhasil diselamatkan, dan film pun baru dimulai. Terlihat Lynn menemani Conrad di rumah sakit, dan sesaat Conrad sudah siuman, Lynn memberitahukan Conrad bahwa ia sangat takut kehilangan Conrad, dan mengapa Conrad melakukan hal tersebut sampai mengkhawatirkan Lynn, dan Conrad berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan sesaat Lynn menghampiri Roy, Lynn langsung memberitahukan Roy bahwa dokter menyuruh mereka berdua untuk memasukkan Conrad di tempat rehabilitas karena mentalnya yang sedikit terganggu, dan Lynn meminta Roy untuk ada di sisinya Conrad bersama Lynn. Dan scene langsung berpindah ke tahun 2014, di mana Katie dan rekannya mencari tahu tentang keseharian Conrad dan apa yang dilakukan sebelum ia ditemukan tak bernyawa kepada orang tuanya. Dan mereka menjawab bahwa yang dilihat mereka, Conrad terlihat biasa-biasa saja sebelum kejadian tersebut, dan setahu mereka bahwa Michelle dan Conrad memiliki hubungan dekat. Dan setahu mereka tidak ada hubungannya Conrad meninggal yang disebabkan Lynn dan Roy bercerai. Di sisi lain, Michelle bersama orang tuanya mencoba bertemu dengan pengacara bernama Cataldo. Lalu Cataldo menyampaikan bahwa kejaksaan sudah membuat penyelidikan resmi perihal kasusnya Conrad yang ditemukan tak bernyawa, yang berhubungan dengan nama Michelle dalam kasus tersebut. Dan Cataldo menyampaikan bahwa kasus ini bisa membawa Michelle ke ruangan kejaksaan, yang menjadi salah satu orang yang diduga mendorong Conrad untuk bunuh. Dan peran Cataldo menjadi pengacara untuk membuktikan bahwa kasus Conrad adalah kasus murni bunuh dan bisa membantu Michelle dalam kasus ini. Dan scene berpindah ke tahun 2012, di mana Michelle begitu dekat dengan Susie. Dan di sisi lain, Conrad baru pulih dan dijemput oleh Roy. Dan Roy memberitahukan bahwa alangkah baiknya Conrad menjalani terapi terlebih dahulu agar mentalnya sehat. Dan Conrad menjawab bahwa ia baik-baik saja, walaupun tidak mengikuti terapi mentalnya. Dan sesaat sudah sampai terlihat Lynn dan Roy bertengkar, karena Lynn ingin Roy membantunya dalam merayu Conrad untuk menjalani terapi. Namun Roy mengatakan bahwa Roy tidak bisa memaksakan Conrad untuk menjalani terapi, karena ia sendiri yang memutuskan untuk tidak menjalani terapi, dan Conrad mengatakan dia baik-baik saja. Dan sesaat Conrad berada di kamarnya, ia langsung mengabari Michelle, dan mereka berbincang di pesan handphone yang langsung seperti mereka bertemu langsung. Dan Conrad memberitahukan Michelle bahwa ia baru saja pulang dari rumah sakit karena ia mencoba bunuh. Lantas Michelle merasa bersalah karena ia tidak ada untuk Conrad, meminta maaf dan mengatakan bahwa ia mencintai Conrad. Dan scene langsung berpindah di mana Katie membutuhkan bukti lebih dalam dari sahabatnya Michelle, yaitu Natalie dan Casey. Dan di sisi lain, Roy meminta ayahnya untuk menjual mobil yang menjadi tempat Conrad bunuh, yang membuat Roy selalu mengingat kejadian Conrad bunuh. Namun sang kakek Conrad enggan menjualnya karena mobil itu milik dirinya. Dan Roy langsung marah dan beranjak dari kursi dan terlihat marah, dan langsung menuju ke tempat di mana generator yang dipakai oleh Conrad sewaktu itu.
Dan di sisi lain, di tahun yang sama terlihat Michelle dan Susie akan berolahraga sampai Susie mengatakan bahwa ia dibatasi oleh ibunya karena tagihan teleponnya yang melonjak tinggi setiap mereka bertelepon. Dan Michelle mengkhawatirkan bahwa mereka tidak akan berbicara lagi. Namun Susie mengatakan bahwa mereka bisa berbicara secara langsung tanpa harus menelpon. Dan terlihat Michelle begitu senang dan mengajak Susie untuk pergi ke tempat kopi shop. Dan Susie akan meminta izin terlebih dahulu kepada ibunya. Dan scene langsung berpindah ke tahun 2014, di mana rekan Katie berkata kepada Cataldo bahwa Michelle memiliki bukti pesan yang sangat mendorong Conrad untuk melakukan bunuh. Dan semua surat dakwaan untuk Michelle diberikan kepada Cataldo selaku pengacaranya. Dan singkat cerita, Cataldo bertemu dengan Michelle dan orang tuanya. Bahwa juri pertama di persidangan nanti mendakwa Michelle ada sangkut pautnya dengan kematian Conrad. Dan Cataldo memberikan surat untuk Michelle untuk menyerahkan diri ke tahanan polisi. Terlihat Michelle dan orang tuanya tak menyangka kasus Michelle harus sampai ke pengadilan. Dan Cataldo memberitahukan bahwa dakwaan seperti ini akan ditahan sampai 20 tahun lamanya. Dan terlihat Michelle begitu bersedih atas informasi yang diberikan Cataldo. Dan setelah Michelle pulang ke rumahnya, ia mencoba melihat profil penuntut yaitu Katie. Dan tiba-tiba adiknya datang dan menyuruh Michelle untuk tidak menggunakan laptopnya. Dan Michelle mencoba menenangkan diri keluar rumah untuk mendengarkan musik. Dan tiba-tiba ia menghayal sedang bernyanyi bersama Conrad, saking ia stresnya menghadapi masalah tersebut. Hingga ia disadarkan oleh tetangganya. Michelle? You alright? Ya. Scene langsung berpindah ke tahun 2012, di mana Conrad sedang berada di tepi pantai dan langsung mengirim pesan kepada Michelle bahwa ia membutuhkannya. Dan Michelle membalasnya, lalu Conrad bercerita bahwa hidupnya terasa kacau karena ia merasa bahwa dirinya tidak bisa terus seperti ini, di mana ia terlihat baik-baik saja. Namun kenyataannya tidak baik-baik saja. Ia mencoba berfokus kepada masa depan untuk hidupnya, namun Conrad berpikir semua itu tidak ada gunanya. Dan Michelle mencoba menenangkan Conrad agar tetap semangat menjalani hidupnya. Dan Conrad mengatakan bahwa ia sangat mencintai Michelle. Terlihat Michelle sedang berada di samping Susie, hingga Susie melihat bahwa Michelle sedang mengatakan cinta kepada Conrad. Dan ia merasa cemburu atas hubungan Michelle dan Conrad. Dan Michelle berbicara bahwa ia akan mencintai dua orang sekaligus, yaitu Conrad dan Susie. Dan sesaat Susie menjawabnya, ibunya Susie datang dan menyuruh Susie untuk masuk ke rumahnya dan menyuruh Michelle untuk pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Michelle mencoba menghubungi Susie, namun tidak ada balasan untuknya. Hingga sepulang sekolah, ia berniat untuk bertemu langsung ke rumahnya Susie. Dan Susie langsung keluar untuk bertemu dengan Michelle dan menyampaikan bahwa handphone miliknya diambil oleh ibunya. Karena ibunya tahu bahwa mereka mempunyai hubungan lebih dari teman. Dan Susie meminta Michelle untuk melupakannya. Dan Susie mengatakan bahwa ia tidak menyukai Michelle. Dan langsung masuk ke rumahnya dan meninggalkan Michelle. Dan terlihat sesaat Michelle masuk ke dalam mobil, ia terlihat bersedih. Dan di tahun 2014, terlihat Katie dan rekannya sedang mencari tahu lagi tentang kasusnya Conrad. Hingga singkat cerita, rekan kerjanya memberikan informasi bahwa sebelum Conrad meninggal, Conrad pernah bertengkar bersama ayahnya sampai gegar otak. Namun masalah tersebut bisa ditangani secara kekeluargaan. Dan scene langsung berpindah di tahun 2014, di mana Conrad sebelum ia ditemukan tak bernyawa. Ia diberikan mobil milik kakeknya dan memintanya untuk memakainya. Lalu ia mengabari Michelle bahwa ia akan pergi ke California, dan Michelle meminta Conrad untuk membawanya. Dan mereka sedikit membicarakan masa depan mereka dan berharap menua bersama. Raisins. I love you. Dan scene langsung berpindah lagi di tahun 2014. Dan film pun bersambung. Kasus Michelle yang sekarang dihadapinya sudah berjalan di jalur hukum, di mana ia didakwa atas kematian Conrad dan diduga telah mendorong Conrad untuk melakukan bunuh. Tetapi Michelle belum sepenuhnya bersalah atas kasusnya Conrad. Tergantung seberapa kuat antara penuntut yaitu Katie dan pengacara Michelle yaitu Cataldo. Dan apakah Michelle benar-benar terlibat dalam kematian Conrad
sedangkan Conrad memiliki riwayat pernah melakukan bunuh. Lalu siapa yang sebenarnya bersalah atau benar tentang kasus ini? Kita tunggu alur cerita film The Girl from Plainville selanjutnya. Saya sekian undur diri, terima kasih, sampai bertemu di alur film selanjutnya.